Pemirsa, selain rempah-rempah, Indonesia juga punya bumbu khas berwarna hitam seperti saus, yaitu petis namanya. Dalam segmen Sehari Menjadi kali ini, saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana proses pembuatan petis secara tradisional. Angin-angin surga di tengah-tengah panasnya api yang membara, rasanya petis fresh from the quality. Campur matangkan, Pak. Di balik kenikmatan rujak cingur, ada salah satu bahan yang wajib kita masukkan di sini, yaitu petis. Wah, saya jadi penasaran nih, kira-kira seperti apa sih proses pembuatan si hitam dan nikmat ini? Hitam, legit, kental, beraroma khas ikan. Apalagi kalau bukan petis. Biasanya petis memang digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat makanan seperti rujak cingur, tahu tek, dan tahu campur. Di Indonesia ada banyak ragam olahan petis dari berbagai daerah. Salah satunya petis Sidoarjo. Proses pembuatannya pun masih menggunakan cara tradisional tanpa mesin. Siap-siap pegel. Oke, kita siapin dulu. Nah, saat ini saya berada di salah satu tempat pembuat petis yang cukup terkenal di Sidoarjo. Nah, tapi sebelum kita membuat petis, ada salah satu bahan yang harus kita punya dan harus kita beli, yaitu terasi. Ikuti terus perjalanan saya dalam segmen Sehari Menjadi Pembuat Petis. Ayo kita berangkat, Bah. Yuk, Mas Bro. Tunggu Bapaknya dulu. Oke. Berangkat. Masuk gang, dimatiin dulu motornya ya. Sejak beberapa tahun terakhir, Abah Muslik mengganti bahan dasar dari ikan menjadi terasi. Ini karena kualitas ikan yang biasa ia gunakan sudah tak layak lagi. Tapi tenang, meski pakai terasi, hasil dan rasanya masih tetap maknyus. Oke, kita sudah sampai di toko terasi langganan Abah. Abah, di sini ada dua jenis terasi, ada yang kering kecil-kecil kayak gini, ada juga yang basah yang masih blok-blokan 5 kiloan kayak gini. Kenapa Abah milihnya yang masih basah gini, Bah? Iya, kalau yang ini buatin sambal, yang ini cocok untuk petis ini yang ini. Walau aromanya masih mantap gitu loh, aromanya. Ini cocok untuk buat petis. Kalau ini buat sambal lele, sambal ayam gitu. Oke, ternyata saya baru tahu. Karena harusnya cocoknya pakai yang basah, bukan yang kering. Oke, Abah, kita langsung bungkus ya terasinya. Ya, oke. Mas, bungkus ya. Jenis terasi yang dibeli nggak asal-asalan. Abah memilih terasi yang menggunakan bahan udang kecil-kecil berkualitas tinggi dari Sumatera Barat. Wah, jauh juga ya. Terasi sebanyak 125 kilo biasanya digunakan untuk 5 kali pembuatan petis. Setelah selesai belanja, kita lanjut ke dapur bikin petisnya yuk. Langkah pertama, terasi kita masak dulu di dalam kuali baja jumbo. Aduk-aduk pakai bambu sepanjang 2 meter sampai matang, kurang lebih 1 jam. Kalau biasanya kita kalau di rumah bikinnya kan goreng terasi. Nah, kalau ini kita bikin terasi, kita masak sampai 1 jam sebelum kita campur dengan tepung dan bahan-bahan semuanya untuk kita bisa menghasilkan petis. Ini aromanya, pemirsa. Terasi yang sangat natural. Setelah itu, masukkan tepung terigu yang sudah dicampur air, gula merah, gula pasir, aduk-aduk terus sampai mengental. Jangan sampai putus supaya tercampur rata. Speednya udah mulai berkurang. Udah mulai capek. Ini udah ada masuk terasi 10 kilo. Tepung terigu 20 kilo. Terus ada gula merah, ada gula pasir. Totalnya berapa tahu nggak? 250 kilo alias 2,5 kintal. Aduh, beban hidup makin berat, guys.
Yang penting tetap perhatikan api agar campuran matang sempurna. Aduh, banyak pakunya lagi. Hati-hati ya. Mumpung bapaknya lagi fokus ngaduk adonan petis, saya mau ngadem dulu ah. Saya kabur bentar dari bapaknya. Panas banget. Jadi saya ingin merasakan angin-angin surga di tengah-tengah panasnya api yang membara untuk membuat petis. Ayo lanjut aduk terus. Ini belum usai Bung, Belanda masih jauh. Setelah semua bahan tercampur dengan rata, kita pindahkan sebagian adonan petisnya ke kuali tanpa api. Ini petisnya sudah jadi setelah kita aduk, kita masak selama kurang lebih 4 jam. Lalu kita pindahkan sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Aduh, berat. Kita pindahkan ke kuali yang di bawah ini. Kita campur warna dengan berwarna hitam. Tunggu dingin sebentar, lalu kita masukkan ke timba untuk kita jual ke pasar. Kita masukin. Proses terakhir, tambahkan tepung tapioka ke dalam adonan petis, lalu diaduk lagi sampai rata. Pak, kalau diaduk gini sama tepung tapioka bisa berapa lama nih? Berat banget. Sudah selesai jadi petis ya. Oh, saya sampai nyampur semua ya? Ya. Bapak sendirian kan ngejar gini, sanggup Pak tiap hari kayak gini? Nah, is dilakoni aja lah Mbak. Gini. Iya. Harus dijalani guys, biar selesai. Kalau cuma dilihatin ya nggak jadi petisnya. Ayo semangat! Kuat. Nah, sudah jadi. Setelah adonan petis tercampur rata dengan tepung tapioka, kini saatnya memasukkan petis ke dalam timba untuk dijual. Nah, ini nih penampakan petisnya yang barusan matang, fresh from the oven, fresh from the kuali. Kita masukin ke timba. Dan ini nggak perlu ditimbang lagi ya Pak, karena ini sudah ukurannya 31 kilo ya. Masukin petisnya harus cepat ya, mumpung masih anget-anget. Kalau kelamaan, petisnya akan dingin, malah makin berat dan susah untuk dicetak. Penasaran rasanya petis fresh from the kuali? Kayak apa ya? Pekat banget, manis, gulanya berasa, terasinya kuat banget nih rasanya. Petis milik Abah Muslik tak hanya dijual dengan porsi besar, tapi juga eceran. Tetangga sekitar biasanya langsung datang ke rumah untuk beli sesuai kebutuhan. Wah, mau beli berapa Pak? 2 kilo. 2 kilo petis merah apa petis hitam? 1 merah, 1 hitam. Oke Mbak, yang ini petis merah ya? Hitam. Petis hitam, 1 kilo. Petis merahnya juga 1 kilo. 1 kilo. Totalnya 2 kilo. Ini Bapak, terima kasih udah beli. Mereka yang membeli petis eceran digunakan untuk berjualan atau sekedar dinikmati sendiri di rumah. Kalau di sini ini memang kita cocok petisnya dulu. Terus kalau berapa lama sudah hampir 10 tahun lebih. Jadi lu jalankan di sini semenjak rumahnya di gunung yang sebelah RT 2 terus sampai pindah ke sini. Usaha petis Abah Muslik di desa Tambak Oso ini merupakan generasi ketiga dan dibantu oleh sang istri. Meski banyak tetangga yang membuat petis di sini, namun hanya Abah Muslik yang bisa menerima pembeli eceran. Kalau di sini tuh yang usaha petis banyak Mbak. Cuma biasanya itu kalau jadi langsung dibawa semua. Kalau saya enggak, saya ya eceran, ya juga timban. Ya kalau beli 5.000 gitu kan harus dilayani. Soalnya yang beli kan daerah orang sini-sini aja Mbak. Paling pengen buat sambel, pengen buat rujak sendiri kan kasihan, namanya juga tetangga dekat.
Sekarang saatnya kirim-kirim petis ke pelanggan di pasar. Tapi kalau penjual di pasar nggak bisa ecer ya, harus beli minimal 1 timba. Nah, kita sekarang saatnya mau kirim-kirim petis yang udah dipesan sama orang-orang di pasar. Ayo, ikutin sampai ke pasar. Let's go, Mas! Pelan-pelan! Pemilik toko di pasar rata-rata sudah menjadi pelanggan petis Abah Muslik selama puluhan tahun sejak dirintis oleh orang tuanya. Dalam sehari, Abah Muslik mampu membawa 3 timba, maksimal 2 lokasi dengan kendaraan roda 2. Nah, ini adalah akhir dari perjalanan petis kita hari ini. Mulai dari kita membuatnya, sampai kita mengirim ke toko-toko yang ada di pasar ini. Memang butuh perjuangan untuk membuat bahan dasar makanan petis yang terlihat sederhana, tapi memang layak diperjuangkan dan rasanya memang enak. Odi Cornelia, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.